Halo netizen, apa kabar? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang di channel Akal Plays. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara flash SPB ZTEB 860H. Tapi seperti biasa, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe agar saya bisa semangat lagi membuat tutorial lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja. Setidaknya ada 5 langkah yang akan kita lakukan. Mulai dari flash SPB, mengatur settingan setelah flash, sampai dengan SPB siap digunakan. Ingat, kelima langkah ini harus dilakukan secara berurutan, agar tidak terjadi error saat menjalankan aplikasi di SPB nantinya. Untuk firmware-nya, kita menggunakan Fullstone versi terakhir, yaitu versi 3.4. Langkah pertama, flash SPB dengan firmware Fullstone. Untuk firmware-nya bisa kalian download di link di deskripsi. Setelah kalian download, ekstrak filenya, kemudian jalankan aplikasi flasher ini. Untuk yang baru pertama kali menggunakan aplikasi flasher ini, silahkan kalian install dulu World Cup Driver. Jadi kalian ketik 1 lalu enter. Setelah install, aplikasi flasher akan close sendiri. Lalu kalian buka lagi. Sebelum lanjut ke proses selanjutnya, kalian hubungkan SPB ke komputer menggunakan kabel USB male to male. Sebelumnya perlu saya beritahu, ada 2 cara menghubungkan SPB dengan komputer. Pertama, tanpa menggunakan kabel power. Kedua, harus menggunakan kabel power. Apabila cara pertama tidak berhasil, maka pakai cara kedua. Berikut cara pertama. Tekan dan tahan terlebih dahulu tombol power. Baru kemudian colokkan kabel USB ke port 2. Kemudian lampu indikator power akan menyala. Tahan dulu selama kurang lebih 3 detik baru lepaskan tombol power. Apabila lampu indikator power tidak menyala setelah kita colokkan kabel USB, maka kita harus menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan kabel power. Cara kedua hampir sama dengan cara pertama. Bedanya setelah kita colokkan kabel USB, sambil tetap menahan tombol power, kita colokkan kabel power. Ingat, setelah kabel power dicolokkan, tahan dulu kurang lebih 3 detik baru lepaskan tombol power. Setelah proses tadi kita lakukan, kita kembali ke aplikasi flasher, kemudian lakukan pengecekan dengan memilih menu nomor 2. Apabila list device kosong seperti ini, maka proses yang kita lakukan tadi gagal. Kalian close aplikasi flasher, kemudian lakukan lagi proses pencolokan tadi. Setelah itu, buka lagi flasher, lakukan pengecekan ulang device yang terkoneksi. Apabila sudah muncul tampilan seperti ini, maka proses pencolokan tadi berhasil. Tekan tombol apa saja untuk lanjut ke proses selanjutnya, yaitu flashing. Proses ini akan membutuhkan waktu cukup lama, maka proses ini saya percepat.
Proses flashing selesai, saatnya lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu registrasi firmware. Setelah proses flashing tadi selesai, saatnya kalian registrasi firmware dengan cara berikut. Nyalakan STB. Untuk pertama kali kalian diminta memilih default launcher. Lalu koneksikan STB ke jaringan internet. Setelah itu jalankan aplikasi terminal emulator. Setelah muncul menu ini, kalian pilih 88 untuk registrasi. Ketik username sesuai keinginan kalian. Setelah itu, buka folder download. Di dalam ada petunjuk untuk mendapatkan kode aktivasi. Silahkan kalian baca. Setelah mendapatkan kode aktivasi, kalian buka kembali aplikasi terminal emulator. Kemudian kita masukkan kode aktivasi tadi. Pilih menu berikutnya yaitu 89. Ketik kode aktivasi kalian, lalu enter. Setelah itu STB akan reboot sendiri. Sampai di sini proses registrasi firmware selesai. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu setting microG. Ini wajib dilakukan agar Play Store bisa berjalan sempurna. Buka aplikasi microG, lalu lakukan pengaturan ini. Setting microG selesai. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menginstal semua aplikasi standar yang telah disiapkan firmware Fullstone. Buka kembali terminal emulator. Setelah registrasi, tampilan menunya akan berubah seperti ini. Kita tinggal lakukan settingan yang diperlukan secara berurutan.
kita mulai dari nomor 1 dulu, install aplikasi. Proses instalasi akan membutuhkan waktu lama, maka akan saya percepat. Setelah itu, STB akan reboot sendiri. Proses instalasi aplikasi selesai. Kita pindah ke langkah selanjutnya, yaitu login ke Play Store dan mematikan fitur auto update. Buka Play Store. Masukkan email kalian. Ingat, apabila kalian ingin bikin email baru, jangan lakukan di sini, karena Play Store akan terjadi error. Setelah masuk ke Play Store, matikan auto update. Ini wajib dilakukan karena kalau aplikasi update, sebagian besar akan mengalami error. Selanjutnya pastikan kembali apakah ada aplikasi yang sudah terlanjur update. Kalau ada, kalian uninstall update-annya. Matikan juga proses download update apabila ada. Oke, lanjut ke tahap terakhir. Atur settingan tambahan sesuai keinginan dan selera masing-masing. Di sini ada settingan yang bisa kita pilih sendiri. Untuk nomor 2 dan 3 sesuaikan dengan kondisi STB kalian. Nomor 4 dan 5 sudah jelas fungsinya. Begitu juga untuk nomor 7, 8, dan 9. Selanjutnya untuk nomor 6 ada beberapa pilihan untuk settingan Play Store-nya. Di sini kalian bisa baca penjelasan dari tiap settingan Play Store. Saya akan pilih Play Store TV. Sesuaikan dengan selera masing-masing. STB akan reboot kembali. Jika kalian ingin ubah settingan lagi, masuk lagi ke terminal emulator. Misalnya, saya ingin ubah default launcher STB. Proses flashing STB ZTEB 860 selesai. Kalau video ini bermanfaat, mohon like dan subscribe-nya, jangan lupa share kepada teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi.